نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'd. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tiba di fasal wa furudu wudu'i sittatu asya' an-niyatu inda ghusl al-wajhi wa ghusl al-wajhi wa ghusl yadaini ila al-mirfaqaini wa mashu ba'd ar-ra's wa ghusl rijlaini ila al-ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Nah, sebelum sampai di situ, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di bab ini nanti kita akan mengkaji sebuah hadis yaitu hadis tentang an-niyah, karena disebutkan furudul wudu' sittatu asya'. Furud, fardu atau al-muftarid yang diwajibkan dalam wudu itu ada 6. Salah satunya adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi, niat ketika membasuh wajah. Artinya terakhir kali niat dikukuhkan di dalam hati itu ketika membasuh wajah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu ghusl wajah, mencuci muka. Yang ketiga ghusl yadaini ila al-mirfaqaini, mencuci tangan sampai kedua siku. Yang keempat mashun ba'd ra's, membasuh sebagian kepala. Yang kelima ghusl rijlaini ila al-ka'baini, mencuci kedua kaki hingga kedua mata kaki. Yang keenam at-tartibu ala ma dzakarnahu, tartib berurutan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Selain niat, seluruhnya maktub atau tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Maidah ayat 6. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kita kaji juga tentang babun niat. Bab niat ini, karena babun niat ini, kalau kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yadkhul ila 70 baban min al-fiqh. Babun niat atau hadis tentang niat adalah bab yang akan masuk ke dalam 70 bab fikih. Bisa dikatakan tidak ada satu amalan kecuali yushtaratu fihi an-niyatu, disyaratkan pada amal tersebut niat. Maka babun niat adalah bab yang penting. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk jaddid imanaka, perbaharui imanmu. Termasuk di sini adalah memperbaharui niatan kita. Apalagi kita telah tiba di bulan Muharram, artinya sudah bertambah usia dunia dan sudah bertambah usia kita. Terkait bertambahnya usia dunia, hadirin yang dimuliakan Allah, ada hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, beliau melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu wa sa'ah kahadaini, jarak antara aku diutus dan as-sa'ah kiamat kahataini, seperti dua jemari ini. Dan ini menunjukkan kedekatannya, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuddu bihima, direnggangkan. Artinya apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Artinya hadis ini menunjukkan
iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Istilah lain dalam Al-Quran adalah iqtarabatis sa'ah, sungguh telah dekatnya kiamat, dan itu ditandai dengan insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Dan apa yang saya bacakan ini adalah salah satu ayat yang bisa kita temukan di antara ayat-ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Qamar ayat pertama. Dan ini juga menjadi dasar yang lebih kuat lagi bahwa ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, antara jarak Nabi diutus dengan kiamat begitu dekat, dan itu kata Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Walhamdulillah bisa kita katakan terbelahnya bulan sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Qamar tadi. Surat yang turun menceritakan tentang terbelahnya bulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Allah dalam ayat tersebut mengkaitkan terbelahnya bulan dengan iktirab, dekatnya waktu kiamat. Nah, kalau sejak Nabi diutus dan terbelahnya bulan kurang lebih 14 abad yang lalu, Nabi SAW menjelaskan sudah dekat terjadinya kiamat, atau Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan sudah dekat terjadinya kiamat, dan itu berlangsung selama 14 abad. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, waktu di mana kita hidup hari ini adalah waktu yang makin mendekati apa yang telah dijanjikan Allah dalam surat Al-Qamar tadi, dan apa yang dijanjikan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam sabdanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi dekatnya kiamat dan menghadapi usia akhir dari dunia ini membentukkan iman yang kokoh, niatan yang kuat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sering sekali mengingatkan para sahabatnya untuk memperbaiki niat. Abdullah bin Mas'ud misalnya dalam Mu'jam At-Tabrani, Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajara yabtaghi bihi syai'an fa huwa lahu." Barang siapa yang hijrah yabtaghi, dia hijrahnya niatannya karena sesuatu, maka ia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala hijrah. Dalam riwayat yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang disebut oleh para ulama hadis gharib, diriwayatkan dari Imam Bukhari, dari Syekh Al-Humaydi, terus sampai ke atas sampai kepada Umar bin Khattab, dan semuanya dilalui dengan jalur satu orang. Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda dalam rangka untuk memperbaiki niat para sahabat. Karena di zaman itu ada seseorang yang ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, hijrahnya bukan lillahi ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Artinya sihatan wa fasadan, benar atau batalnya sebuah ibadah itu bergantung niat. Kalau sejak awal niatnya tidak lillahi ta'ala, yang ada lelah, tidak lillah, tidak diterima. Makanya tadi dalam furudul wudu yang disyaratkan atau diwajibkan dalam wudu adalah niat, dan itu indal ghusl wajib, dan itu ketika membasuh wajah. Artinya zaman terakhir niat itu dikukuhkan dalam hati, itu adalah ketika membasuh wajah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis yang kita baca tadi, "Wa inna likulli imrin ma nawa." Seseorang itu imrin, dia akan seperti yang ia niatkan. Dan ini dalam konteks hadirin yang
dimuliakan Allah, ketika itu konteksnya Nabi tidak membicarakan tentang babul fiqh, namun hadis ini akan menjadi dasar fikih. Ingat Nabi SAW ketika itu sedang meluruskan seseorang yang niatannya tidak lillahi ta'ala, tujuannya adalah qasdu, tujuannya itu tidak lillahi ta'ala. Kata Nabi SAW menasihatkan lelaki tersebut meluruskan niatnya. Dan ingat, Imam Sufyan mengatakan yang paling sulit untuk diluruskan itu adalah niat. Kata Nabi SAW mengatakan, "Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah dari Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa hijrahnya al-intiqalnya, perpindahannya dikarenakan untuk mendapatkan asabah dunia, untuk mendapatkan kepentingan dunia, awil rohatin yang kibuha, atau intiqalnya, perpindahan dia dari suatu tempat ke tempat lain, hijrahnya karena ingin menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, hijrahnya, maka hijrahnya ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan untuk hijrah. Pada saat itu ada seorang laki-laki yang Nabi SAW ingin meluruskan, tapi Nabi SAW ketika meluruskan niatan laki-laki itu tidak ingin menjatuhkan laki-laki tersebut. Maka Nabi SAW memberikan nasihat umum agar sebulan tidak malu. Jangan sampai kemudian kita menghakimi seseorang dengan alasan niat, tapi kita menjatuhkan kedudukannya. Na'udzubillah. Dan ini bukan ta'amulun Nabi. Manahto, ini bukan cara interaksi Nabi ketika menemui kesalahan. Banyak hadis selain hadis ini bagaimana ta'amudun Nabi, interaksi Nabi terhadap kesalahan orang. Nabi SAW berupaya meluruskan seseorang tanpa menjatuhkan kedudukan seseorang, tanpa menghakiminya, atau tanpa merasakan dia telah diluruskan oleh Rasulullah SAW. Maka hadirin, sebelum kita sampai bab hujjah, saya mengingatkan diri pribadi saya dan hadirin sekalian untuk juga mari kita perbaiki satu iman kita di tahun baru Hijriah ini, di bulan Muharram ini. Kedua, niatan kita. Gitu. Perbaiki iman kita, tingkatkan iman kita, dan perbaiki niatan kita. Ingat bahwa Nabi SAW atau Allah Subhanahu wa taala juga berulang-ulang mengatakan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya yang di surga itu adalah orang-orang bertakwa. Fi jannah, orang-orang bertakwa ini akan mendapatkan surga-surga, bukan hanya satu surga. Wa uyun, ketika mereka nanti dimasukkan ke dalam surga, mereka mendapati banyak taman-taman yang indah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa uyun, dan mereka akan mendapati keindahan surga, taman-taman yang indah tadi disertai dengan uyun, mata air yang indah sekali. Dan ini diperuntukkan untuk siapa? Al-muttaqin. Inna lil-muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu ada kemenangan di akhirat. Hadaiqa wa a'naba. Mereka akan diberikan hadiqah, taman-taman yang indah, wa a'nab, anggur. Bukan hanya taman-taman yang indah, buah-buahan yang nikmat pun disediakan. Wa kawaib. Apa kawaib? Ya, bidadari. Tapi disebut kawaib karena bidadarinya dalam usia apa bahasa Indonesia? Kalau saya sih menerjemahkan usia bening, Pak. Iya. Maka jangan heran dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan bidadari-bidadari di surga itu yura bayadu syakihima, akan terlihat Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sumsum dari tulang betisnya, saking kan beningnya. Dan kawaib nanti dikaitkan oleh para ulama. Kawaib itu dengan usia seseorang atau usia wanita, ketika wanita tersebut dalam usia apa bahasanya? Usia prima tadi ya. Maka sebagian ulama mengatakan usia 17, usia 19, usia 20, 24, 25 begitu. Dan itu diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa.
atraba. Ini bidadarinya cakep lah intinya. Kalau saya terjemahkan malu saya juga menerjemahkan. Walaupun ini lughatul Quran, bahasa Quran. Makanya perlu dicamkan bahwa para ulama ya dalam qasidah-qasidah atau manzumah-manzumah tentang akidah Ahlus Sunnah disebutkan bahwa wan naru yaslaha as-sakiyyu bi hikmatin wa kadza takiyyu ilal jinani sayadkhulu. Dan neraka itu akan dimasuki orang-orang taki, orang-orang saki, orang-orang yang tidak bertakwa, bihikmatin, dengan hikmah Allah. Wa kadzat taki, begitu juga orang-orang bertakwa akan masuk ke dalam surga. Jadi dari sini hadirin, yang dimasukkan ke dalam surga itu orang bertakwa. Yang tidak bertakwa, saki, yaslahun nar, akan masuk neraka bihikmatillah, dengan hikmah Allah. Wa na'udzubillah min dzalika. Nah, mudah-mudahan ketika kita mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya masalah fikih, bukan hanya masalah hukum yang masuk ke dalam akal kita dan menyuburkan hati kita, tapi juga ketakwaan. Ketakwaan. Nah, ingat kita sudah begitu dekat dengan yang namanya as-sa'ah, neraka, dan kiamat. Dan yang kedua tentu di akhir zaman ini kita akan merasakan berbagai macam musibah, berbagai macam fenomena sosial, kerusakan masyarakat, yang itu tentunya akan menjadi ujian bagi iman kita. Lanjut hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yang diwajibkan dari wudu itu ada 6. Bisa dikatakan hadirin yang dimuliakan Allah, tanpa gerakan wudu yang lain, cukup dengan yang 6 itu selesai wudunya sah. Apa aja tadi? Wa furudul wudu sittatu asya, dan kewajiban wudu itu ada 6. An-niyatu indal ghaslil wajh, niat ketika membasuh wajah khususnya. Boleh enggak sebelumnya? Boleh. Wa ghaslul wajh, mencuci muka. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci maksudnya bukan sekedar membasuh, ada tadlik, maka disunahkan nanti tadlik. Ya. Begitu juga dalam kitab-kitab fikih akan disebutkan bahwa termasuk yang disunahkan itu mentadlik. Tadlik itu apa Pak? Gini-gini apa nih? Digosok-gosok bahasanya ya, tadlik. Secara bahasa tadlik juga bisa diterjemahkan mengurut-urut. Nah, makanya orang-orang Arab biasanya menyebut urut itu tadlik. Wa masu ba'da ra's, membasuh sebagian kepala. Tapi ingat, dalam mazhab Syafi'i dan begitu juga kitab-kitab mazhab yang lain disunnahkan membasuh seluruh kepala. Mereka hanya ikhtilaf satu, nanti ikhtilafnya miqdar, bagian kepala yang mana atau luasan kepala seberapa dikatakan bahwa itu membasuh kepala. Tapi mereka tidak ikhtilaf bahwa sunnah hukumnya membasuh seluruh kepala. Maka kita heran ketika ada orang mengkaji fikih, tapi ketika dia membasuh telapak tangan, ngotot, kalau itu bagian dari wudu, tapi membasuh seluruh kepala nggak ngotot, ditinggalkan. Padahal antara membasuh seluruh kepala dan membasuh kedua telapak tangan sama-sama sunnah. Iya. Tapi kenapa membasuh telapak tangan ngotot harus ada, sementara sunnah wudu yang lain ditinggalkan? Nah, wa ghuslu rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wa ghuslu yadaini wa tartibu ala man dzakarnahu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah, tadi sudah saya sebutkan posisinya ya, Al-Maidah surat kelima pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah, wahai orang-orang beriman, jika kalian kuntum ilas shalah, secara bahasa kalau kalian berdiri untuk melaksanakan salat, kuntum ila salat, kalian berdiri hendak melaksanakan salat,
qasadta wa nawaitas salat, kamu sudah bertujuan hendak melaksanakan salat, kamu sudah berniat hendak melaksanakan salat. Maka nanti dalam istilah fuqaha Asy-Syafi'i khususnya Sadatuna Syafi'iyah, para ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan an-niyatu al-qasdu muqtarinan bil fi'l. Disebut niat itu kalau ketika kita sudah memiliki tujuan melaksanakan sesuatu dan itu disesuaikan atau diiringi dengan perbuatan. Ya. Jadi kalau sekadar cuman pengen, bahasa fikihnya itu al-azmu, sudah punya tekad, sudah punya keinginan. Tapi niat disebut niat kalau memang kemudian diiringi dengan perbuatan. Dan ayat ini menunjukkan kalau kalian sudah meniatkan salat, maka yang pertama kali yang kalian harus lakukan adalah faghsilu wujuhakum. Maka cucilah muka kalian, artinya wudu'lah. Ya. Dan di sini lihat, ada kalau Bapak-bapak belajar nanti syartul jawab. Ketika disyaratkan oleh Allah, idza kuntum ila shalah, kalau kalian sudah berdiri hendak melaksanakan salat, maka disyaratkan basuh wajah, wudu. Dan bisa dikatakan tanpa wudu la yasihun niyyah, la yasihus salat, enggak sah salatnya. Basuh wajah ini yang pertama. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian cuci kedua tanganmu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kakimu sampai kedua mata kaki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan 4 gerakan wudu. Ditambahkan para ulama menjadi 6 karena 1 ada niat. Dan niat ini betul-betul hadirin yang dimuliakan Allah menjadi syarat dalam seluruh aktivitas ibadah. Kemudian tertib berurutan, karena ayat ini menunjukkan tertib. Pertama basuh wajah, kemudian cuci wajah, cuci muka, cuci tangan sampai siku, basuh kepala, kemudian cuci kaki. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Profesor Sib Al-Bugha dalam kitabnya, beliau mengatakan hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa tidak didapati ikhtilaf di kalangan para sahabat tentang urutan pelaksanaan wudu. Jadi yang ikhtilaf itu nanti pertama adanya tentang misalnya mikdar membasuh kepala, itu ada ikhtilaf. Tapi pelaksanaan wudu dalam artian tartib dari awal sampai akhir tidak ada ikhtilaf. Bahkan disebutkan di sini waqala fil majmu' wahtajja al-ashab min as-sunnati bil ahadits as-sahihah al-mustafidah an jama'ati min as-sahabah fi sifati wudu'in nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum wasafuhum murattaban ma'a kasratihim wa kasratil mawatin allati ra'awha fiha wa kasratu ikhtilafihim fi sifatihi fi marratin aw marrataini wa thalathi wa ghairi dhalika wa lam yathbut fihi ma ikhtilafi anwa'ihi sifatun ghairi murattabatin. Imam Nawawi mengatakan dalam Al-Majmu' wahtajja al-ashab, ulama-ulama Syafi'iyah, sadatuna Syafi'iyah berdalilkan, berhujjahkan dari hadis-hadis sahih al-mustafidah. Hadis-hadis mustafidah, hadis-hadis yang sudah masyhur, terkenal, banyak sekali. Dari jama'ati minas sahabat, dari beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifati wudu'in Nabi, pada sifat atau pada cara wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum wasafuhum murattaban. Seluruh Nabi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para ulama tentunya setelah para sahabat Nabi mensifati atau menceritakan wudu'nya Nabi itu tertib, enggak ada ikhtilaf. Padahal kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ma'a kasratihim wa kasrati mawadin allati ra'awha fiha. Padahal para sahabat itu kan banyak. Boleh jadi mereka itu meriwayatkan dari pandangan masing-masing, namun ternyata seluruh sahabat melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu murattaban. Wudunya itu tertib. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah atau hijrah atau pergi ketika Ghazwatul Fath Makkah, perang penaklukan Mekah, para sahabat melihat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga menukilkan wudunya Nabi itu murattab, tertib.
Ya, maka nggak bisa tuh Pak, bapak-bapak dikreasikan, kemudian tangan di akhir misalnya, dimulai dari kaki, terakhir bagian atas, nggak bisa. Sudah murattab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan murattaban, tertib. Ya, padahal kata Imam Nawawi rahimahullah taala, para sahabat, para ulama juga, mereka itu kan sering ikhtilaf dalam cara wudhu. Di antaranya nanti adalah ketika wudhu apakah komplit basuh kepala langsung dengan membasuh daun telinga tanpa air baru, bighairi au biduni ma'in jadidin, atau harus pakai air baru untuk membasuh daun telinga. Ada ikhtilaf di kalangan ulama, tapi cara atau tertib urutan dalam wudhu tidak diriwayatkan ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka dari sini ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama di selain Syafi'iyah mensyaratkan atau menyatakan di antara syarat sahnya wudhu adalah murattaban, tertib, berurutan, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Oke, itu yang wajib. Yang wajib. Nah, kita bicara yang sunnah agar kita nanti juga bisa menerapkan wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilihat oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita pindah kepada sunanul wudhu, Utsman bin Affan pernah wudhu dan dia punya budak, nantinya dia bebaskan, namanya Imran bin Husain. Utsman bin Affan itu da'abi wadu'in, minta kepada Imran bin Husain diambilkan wudhu. Dan ini termasuk kebiasaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bangun sebelum subuh. Ya, bangun sebelum subuh, qiyamul lail. Salat malam Pak, bukan qiyamul lail. Bukan bangunnya untuk yang lain. Tipis misalnya, habis itu selesai malamnya tidak dihidupkan. Nah, yang punya budak atau pembantu seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya pembantu, biasanya minta diambilkan wudhu, tempat wudhu. Wudhu lah Utsman bin Affan. Dan Imran bin Husain melihat wudhunya. Nah, dimulailah wudhu tersebut dengan afragha yadayhi, ya, membasuh kedua tangannya. Jadi dituangkan begitu, mencuci tangan kanannya, ya, dituangkan airnya, dicuci tangan kanannya. Baru setelah itu adkhalahu ilal ina, tangan kanannya diambil untuk menciduk air, dan diniatkan ketika menciduk air bukan untuk membersihkan tangan kanan, tapi meniatkan agar tangan kanan tempat kita menciduk air itu diniatkan untuk menjadi mighrafah. Apa mighrafah? Gayung. Jadi tafarrub, diniatkan untuk menciduk air saja, dibersihkan tangan kirinya. Dan itu dilihat oleh Imran bin Husain salasan, tiga kali. Kemudian tamat mata wastansyaqa wastansar. Kemudian Imran bin Husain menceritakan ketika dia melihat wudunya Utsman itu tamat wudu. Wastansyaq, dia masukkan airnya ke hidung. Wastansar, dia keluarkan air dari hidung. Ya. Kemudian dia cuci wajahnya. Ya. Kemudian dia cuci kedua tangannya, dimulai dari tangan kanan sampai siku. Dia kemudian basuh seluruh kepalanya. Bada abi muqaddami ra's, dimulai dari bagian depan. Kemudian sampai qafah. Qafah itu rambut terakhir di apa ini? Bagian kepala ini disebut qafah. Tengkuk ini, di atas tengkuk, bagian terakhir dari rambut, bahasa Indonesianya apa? Daerahnya apa? Hah? Punduk? Ya itulah ya, bahasa Arabnya ada, bahasa Indonesia susah. Bahasa Sunda mungkin ada. Warabbahuma, kemudian dibalikkan lagi. Ila makan alladzi bada'a minhu, ke tempat awal. Begitu. Kemudian dia cuci kakinya. Kemudian dia ngomong kepada Imran bin Husain, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hada. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu seperti wudu'ku ini. Ini persaksian Utsman. Kemudian kata Utsman, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Utsman,
Man tawadda'a nahwa wudu'i hada wa shalla rak'ataini wa lam yuhaddits fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa wudunya seperti wudu ini, kata Rasulullah, kemudian salat 2 rakaat, ketika dia wudu atau salat tidak ada sesuatu yang merusak niatannya, bukan karena riya. Ya, dia wudu seperti wudunya Nabi, dia salat 2 rakaat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapuskan seluruh dosanya yang terdahulu. Hadis sahih, bisa dicek dalam Sahih Muslim. Dan kemudian para ulama menjadikan hadis ini satu, sebagian ulama mengatakan ini salat sunnah wudu. Selain itu juga ulama-ulama yang lain mengatakan 2, ini salat disebut salat taubat. Jadi salat taubat itu kata para ulama wudu sebagaimana wudunya Nabi, salat 2 rakaat kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dikerjakan. Salat taubat. Dalilnya tadi. Naam, kita bacakan hadirin yang dimuliakan Allah matan takrib. Jadi sudah mantap ya, yang diwajibkan dalam wudu cuma 6. Insyaallah semuanya selamat wudunya. Nah, kita berbicara sunnahnya. Wa sunanuhu asyratu asya, ada 10. Kalau ternyata nanti ada potongan hadis yang kita dapati menunjukkan sunnah wudu dan tidak dijelaskan dalam matan takrib, boleh ditambahkan. Ini hanya ijtihad Qadi Abu Syuja Asy-Syafi'i rahimahullah untuk menuliskan apa saja yang menjadi bagian sunnah wudu. Kalau ternyata ada yang kurang, tinggal ditambahkan saja. Yang pertama at-tasmiyah. Tasmiyah, apa tasmiyah? Bismillah, ya. Ya, tasmiyah itu mengucapkan bismillah. Dan ingat hadirin yang dimuliakan Allah, segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah akan mendapatkan rahmat Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa saja lam yubda bi bismillah fa huwa aqta. Dalam riwayat yang lain bahwa abtar. Apa saja yang tidak dimulai dengan mengucapkan bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hadis yang lain yang menyatakan bismillah bagian dari sunnah. Bahkan Hanabilah, catat, Hambali mengatakan tasmiyah bagian dari furudu al-wudu, kewajiban wudu. Begitu. Nanti kita akan perdalam dalil-dalil Hanabilah kalau ditanyakan. Makanya dahulu sempat di era ta'assub, fanatisme madhab, orang-orang Syafi'i itu nggak mau sholat di belakang, atau orang-orang Hanabilah nggak mau sholat di belakang Syafi'iyah. Kenapa? Karena mereka melihat wudunya Syafi'iyah itu nggak benar. Karena tidak mewajibkan baca bismillah ketika tasmiyah. Kalau begitu repot nanti, Pak. Padahal masalah istihadiyah, masalah istihad. Ya, gara-gara masalah istihad, kalau diperuncing nanti bisa runcing dan runyam. Ya. Di masjid ini juga kalau masalah-masalah ijtihadiyah, yang tadinya masalah ijtihadiyah, bukan masalah qat'iyah, bukan masalah yang sudah pasti dalam agama, diruncing-runcingi, berubah dari masalah ijtihadiyah berubah menjadi masalah qat'iyah. Jadi rame. Bisa jadi nanti dalam satu sholat ada 4 madhab yang sholat di sini nanti. Dan itu pernah terjadi di Masjid Al-Haram. Repot sekali kaum muslimin. Akhirnya rombongan Hanafiyah sholat, rombongan Malikiyah sholat, rombongan Syafi'iyah sholat, rombongan Hanabilah sholat. Repot umat jadi. Padahal masalah-masalah ijtihadiyah. Dan gak ada dari madhab itu yang sesat. Ini masalah ijtihadiyah. Gitu. Keumuman apa yang mereka tuliskan itu sesuatu yang kalau disebut di dalam kitab fikih 70 sampai 80% adalah sesuatu yang mereka sepakat di dalam. Hanya sedikit aja yang masalahnya yang berbeda. Ya, yang kedua, ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal al-ina. Mencuci kedua telapak tangan kaf sebelum memasukkan keduanya ke dalam ina, sebelum memasukkan keduanya ke dalam ember. Maka disunahkan sebelum tangannya nyemplung ke ember, dicuci dulu, Pak. Atau yang pakai gayung, diambil dulu air segayung, dicuci. Ya, ifrah namanya. Dicuci dulu tangannya, baru nanti bisa tangannya diniatkan untuk takarruh, begitu. Dan catat, ada beberapa hal ketika kita bangun dari sholat, bangun dari tidur,
disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang disunnahkan, maksudnya diajarkan Nabi dalam sikap kesehariannya adalah cebok dan cuci tangan. Plus juga tamat-mat, kumur-kumur, dan istinsyaq, masukkan air ke hidung. Ini 3 hal yang disunnahkan atau diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Madmadah wal istinsyaq. Kumur-kumur, yang ketiga kumur-kumur. Yang keempat istinsyaq, masukkan air ke hidung, dan ini hikmahnya luar biasa. Betapa banyak orang di ruqyah, dan ini penyampaian teman-teman yang aktif di ruqyah, ternyata jinnya nempel di hidung, karena ternyata ketika dia wudu bagian hidungnya nggak pernah dibersihkan. Nempel jinnya di situ, nyaman dia. Yang kelima, mashu jami'i ra's, membasuh seluruh kepala. Sunnah dalam madhab Syafi'i dan di luar madhab Syafi'i, karena memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mansus, ada dalilnya. Bahkan dalam madhab Hanabilah bukan hanya sebagian kepala, tapi seluruh kepala harus dibasuh. Dalam madhab Syafi'i, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran tadi yang kita bacakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah bi ru'usikum. Ada bi di situ, bi ru'usikum. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan bi di situ menunjukkan tab'id. Basuhlah sebagian kepala kalian. Imam Ahmad dan Hanabilah mengatakan bi di situ huruf ba. Huruf ba di situ zaidah aja, tambahan, enggak ada artinya. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bi ru'usikum itu tab'id, menunjukkan sebagian. Pertanyaannya, Pak, basuhlah sebagian kepala kalian. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan sebagian kepala kalian, mikdarnya, ukurannya berapa? Sebagian. Abu Hanifah mengatakan sebagian di situ 1/4. Kenapa? Karena manusia kalau dibelah itu bisa menjadi 4. Ya. Dan jihah, arah itu ada 4, depan, belakang, kanan, kiri. Maka kata Abu Hanifah, bi ru'usikum, sebagian kepala kalian, maksudnya bi rubu', 1/4-nya. Jadi kalau mau basuh 1/4-nya. Kata Imam Malik, sulus, 1/3. Kenapa? Kata Imam Malik, yang disebut banyak itu 1/3. Iya. Kalau kurang dari 1/3, ini masih dikit. Sebagaimana ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wasiat. Dia punya harta, dia punya anak cuma 1 wanita. Boleh enggak dia berwasiat untuk anak tersebut? Artinya akan kalau mati saya wasiatkan harta saya untuk dia. Ketika ditanya 2/3 masih banyak, sampai 1/3, kata Rasulullah sudah 1/3 itu banyak. Maka Imam Malik mengatakan sebagian kepala maksudnya wajib membasuh 1/3. Begitu. Imam Syafi'i mengatakan yang penting dibasuh. Dan itu Imam Syafi'i berdalilkan dengan dalil nasihat. Jadi ada dulu riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah pakai imamah, pakai sorban, ketika berwudu bagian sininya saja di wudu. Dan itu cukup kata Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, ya daripada ribet-ribet, udah semuanya aja aman. Nah, tapi memang kalau yang diwajibkan sebagian, tapi semuanya sunnah. Oke, kita lanjutkan 6. Termasuk juga hadirin yang dimuliakan Allah, mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Termasuk yang disunnahkan adalah membasuh daun telinga. Dan membasuh daun telinga sekali lagi tidak wajib, sunnah. Sunnah. Begitu. Yang jadi pertanyaan adalah apakah harus bima'in jadidin ketika kita membasuh daun telinga, bagian dalam atau bagian luar, apakah harus dengan air baru? Ikhtilaf ada di sini. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah itu menolak hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air yang baru. Diriwayatkan hadirin yang dimuliakan Allah, bisa dicek dalam Sunan At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Hadis ke nomor 36, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi zahirahuma wa batinahuma. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membasuh udhunaihi, kedua telinganya. Baik bagian dalam maupun bagian luar. Imam Nawawi rahimahullah juga meriwayatkan hadis yang sama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kepala dan kedua telinganya. Dan diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nah, hadisnya ini yang diperdebatkan para ulama. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Dari hadis Abdullah bin Zaid fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, pada tata cara wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Abdullah bin Zaid mengatakan annahu tawadha'a famasaha udhunaihi bima'in ghairil ma'il ladzi masaha bihi ra's. Ya. Abdullah bin Zaid mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh udhunaihi, kedua daun telinganya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membasuh daun telinganya bima'in ghairil ma'il ladzi masaha bihi ra's, dengan air bukan air yang dia pakai ketika membasuh kepala, tapi air yang baru. Begitu. Nah, hadis inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh madhab Syafi'iyah, Sadatun Syafi'iyah, ulama-ulama besar dalam madhab Syafi'iyah, untuk mengukuhkan bahwa membasuh daun telinga dengan air yang baru. Tapi hadis ini sekali lagi para ulama ikhtilaf, berselisih paham kedudukan hadis. Apakah hadisnya sahih, bisa diterima, atau hadisnya tidak bisa diterima dijadikan dalil, atau istilahnya dhaif. Maka jangan heran ulama-ulama Syafi'iyah berposisi tetap bahwa membasuh daun telinga dengan air selain air yang dipakai untuk kepala, dan selain ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan cukup dengan air yang kita pakai membasuh kepala dan kemudian kita pakai untuk membasuh daun telinga. Nah, ala kulli hal ini juga sunnah begitu, bukan wajib. Andai pun ditinggalkan tidak membatalkan wudu. Nah, selanjutnya sedikit lagi. Tahlilul lihya al-kaffah. Termasuk juga yang disunahkan hadirin yang dimuliakan Allah adalah membasuh, atau apa nih bahasanya Indonesianya? Saya lihat kamus ada yang mengatakan menyeka-nyeka, ada yang mengatakan menyela-nyela. Ya, yang menyela-nyela itu bahasa baru. Karena orang-orang di Jabodetabek nyebutnya menyela-nyela. Disunnahkan tahlilul lihyatil kaffah. Disunnahkan untuk menyela-nyela jenggot yang lebat. Kalau jenggotnya cuma 1-2, enggak apa-apa, enggak usah diseka-seka. Tapi kalau jenggotnya sudah mulai banyak, disunnahkan untuk diseka-seka. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah, mansus, ada dalilnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ke-145 dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda akhadha kaffan minal ma' fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihiyatahu. Ya. Abdullah, lihat bagaimana Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha kaffan minal ma', diambil air 1 kaf. 1 kaf itu 1 tangan. Fa adkhalu tahta hanakihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan air itu ke hanakah, ini apa namanya? Rahang. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu berjenggot. Bahkan jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebat. Sebagaimana Ibunda Aisyah mengatakan kana lihiyatuhu azim. Jenggotnya Nabi itu lebat. Ali radhiyallahu anhu mengatakan kana lihiyatuhu katsir. Jenggot Nabi itu banyak. Begitu. Maka fa khallala bihi lihiyatahu. Nabi kemudian menyeka-nyeka jenggotnya. Nah, kemudian Anas mengatakan hakadha amarani Rabbi azza wa jalla. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti inilah yang diperintahkan Rabbku azza wa jalla. Artinya yang punya jenggot diseka-seka tuh. Nah. Ya. Sudah habis waktunya ya. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, selain menyeka-nyeka atau menyala-nyala jenggot, juga asabiul yadain,
Tangannya juga disunahkan diseka-seka, jemari tangan dan jemari kaki. Nah, kemudian taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Wa taharatu thalathan, taharahnya juga disunahkan 3 kali. Boleh enggak sekali? Boleh, sah. Boleh enggak 2 kali? Boleh. Lebih dari 3 boleh enggak? Boleh, dengan catatan tidak menganggap bahwa lebih dari 3 itu seolah-olah adalah ajaran Nabi. Kalau kemudian membasuh bagian muka karena dibasuh 3 kali, kayaknya minyaknya belum hilang, kemudian dibasuh sampai 4-5 kali boleh. Tapi jangan disebut kalau itu adalah ajaran Nabi. Wal muwalatu, yang terakhir adalah mualah, bergantian. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, saya ringkaskan bahwa wudhu Nabi SAW mudah, ya. Dimulai dari apa yang tadi disebutkan Utsman bin Affan, mencuci 2 telapak tangan, kemudian memasukkan air ke mulut, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian dibuang, cuci wajah, kemudian sampai ke siku, ya, basuh ahsannya karena disunahkan basuh seluruh kepala, Pak. Jadi jangan sekedar ambil wajibnya saja. Saya heran kenapa banyak jamaah nggak mau ngambil sunnah dalam wudu, nggak mau membasuh seluruh kepala. Ya, disunahkan juga pakai air yang baru, tapi kalau kemudian mau pakai air yang lama untuk membasuh daun telinga juga boleh. Kemudian basuh kaki. Dan ingat, Nabi SAW pernah bersabda, marah ketika ada orang wudunya main-main dan bagian tumitnya ketika mencuci kaki tidak terbasuh. Kata Nabi, celakalah tumitnya itu masuk neraka. Kenapa tumitnya tidak dibasuh ketika wudu? Dan Nabi SAW ketika bersabda tentang itu, Nabi SAW bersabda dengan suara yang tinggi, marah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bukan hanya sekedar menjadi maklumat, bukan hanya sekedar menjadi informasi, tapi melahirkan sikap takwa, sehingga bapak-bapak seluruhnya nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang indah, nyaman, ya. Insyaallah bapak-bapak dinikahkan dengan bidadari nanti. Nah, ini artinya lebih banyak. Ya, ini saja. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.